Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ilham Munir, guru IPA di SMP Negeri 7 Balesang Tanjung, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan bagaimana caranya membuat media pembelajaran interaktif dengan aplikasi Smart App Creation atau SAC, yang nantinya media pembelajaran interaktif ini digunakan dalam bentuk aplikasi, baik itu di HP Android, iPhone maupun di laptop. Bisa juga aplikasi hasil SAC ini dibuat dalam bentuk website, sehingga banyak cara untuk mengaksesnya setelah aplikasi ini selesai dibuat atau diekspor. Adapun media pembelajaran interaktif yang saya buat kali ini namanya adalah BISA, BISA, Belajar IPA Seru dan Asik. Media pembelajaran interaktif ini saya buat karena tuntutan kondisi pada saat ini, yaitu di kondisi pandemi COVID-19, sehingga pembelajaran harus dilakukan secara jarak jauh maupun tatap muka terbatas. Sehingga dengan aplikasi media pembelajaran interaktif ini, siswa dapat belajar secara mandiri, namun dapat juga dipantau dengan menggunakan WhatsApp group dan lain-lain sebagainya. Aplikasi ini dibuat untuk pembelajaran IPA kelas 7, 8 maupun 9 di sekolah kami, yaitu SMP Negeri 7 Balesang Tanjung. Kenapa saya memilih media pembelajaran interaktif yang berbentuk aplikasi? Karena sangat familiar oleh siswa, sehingga mereka sangat mudah untuk menggunakannya dalam belajar secara mandiri di rumah maupun sebagai media pendamping saat belajar di kelas. Aplikasi yang dibuat menggunakan SAC ini saya rasa sangat komplit karena di dalamnya terdapat berbagai macam fitur yang dapat kita masukkan, mulai dari teks, gambar, video, audio, animasi, maupun link dan buku teks ataupun PDF. Sehingga dalam satu aplikasi kita dapat memberikan akses kepada siswa berbagai media yang tentunya menarik untuk mereka pelajari. Untuk pembuatan aplikasi ini sangat mudah. Berikut demonstrasi pembuatannya. Untuk membuat aplikasi dari SAC ini, pertama-tama tentunya kita harus install aplikasi Smart App Creators. Kemudian kita juga harus mempersiapkan berbagai macam aset yang akan kita masukkan ke dalam aplikasi, seperti misalnya mulai dari audio, kemudian background, ya di sini sudah saya siapkan, ebook, icon atau gambar, ada juga gambar-gambar yang lain, materi yang berupa gambar juga, PowerPoint, RPP, dan juga tentunya video. Nah, sekarang kita akan membuat aplikasi galor dan perpindahannya. Kita buka dulu aplikasi Smart App Creators. Setelah terbuka, kita harus memilih rasio atau tipe aplikasi yang akan kita buat. Misalnya yang ini ya, kita buat yang horizontal untuk Android phone. Submit. Nah, tampilan pertama akan muncul seperti ini. Untuk start page ini, kita akan membuat halaman pembuka untuk aplikasinya, misalnya. Nah, di sini kita bisa insert atau masukkan background. Untuk mudahnya bisa diklik kanan, langsung pilih insert background. Sini saya sudah siapkan
berbagai macam background, misalnya yang ini. Kemudian setelah backgroundnya siap, karena kita mau membuat pembukaan, maka mungkin taruh judul maupun informasi mengenai isi dari atau materi dari aplikasi ini ya, seperti ini ya. Begitu seterusnya untuk animasi yang lain. Untuk menambahkan audio, kita klik insert local audio, kita pilih di menu aset yang sudah, folder aset yang sudah kita siapkan. Misalnya ini, supaya audionya langsung berbunyi, kita klik kanan, kemudian play audio when browsing. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya, misalnya kita mau masukkan background yang lain untuk halaman selanjutnya atau page selanjutnya, misalnya ini video, klik video, insert local video, formatnya harus MP4, MP4, ini saya sudah siapkan ya. Kita atur ukurannya, nanti bisa di preview. Nah, seperti ini tampilan videonya. Section yang selanjutnya kita bisa ganti nama dengan quiz. Nah, untuk skor ini kita insertnya, dia insert global counter ya. Global counter ini adalah skor yang bisa terus bertambah apabila kita buat untuk setiap page ya. Misalnya 10 nomor, nanti setiap nomornya poin 10, maka skornya akan bertambah terus hingga 100 jika jawabannya benar. Hotspot ini, insert hotspot yang kita taruh di sini. Kita taruh di sini kompetensi dasar. Kita aktifkan coba hotspotnya. Caranya interaction touch, maksudnya kalau kita touch, kita klik hotspotnya, maka hotspot yang ini akan mengarahkan switch berpindah ke halaman page 3 misalnya yang kompetensi dasar. Kita klik, coba kita preview. Nah, ini kalau kita klik, kita akan berpindah ke halaman kompetensi dasar. Begitu seterusnya untuk semua page. Ini yang sudah saya buat, saya sudah aktifkan berbagai hotspot untuk tombolnya dan berbagai soal, dan mengaktifkan tombol benar maupun tombol salah untuk setiap soal. Jadinya nanti hasilnya menjadi seperti ini. Kita preview ya, mulai misalnya ini, nah, kemudian misalnya ini, nah, seperti itu. Jawab. Nah, ini
skornya, nanti diketik nama dan bisa di screenshot dikirim ke WA grup kelas ya, seperti petunjuk yang ada di sini ya. Demikian cara singkat membuat aplikasi SAC. Berikut adalah cara penggunaan aplikasinya. Baik, kita buka aplikasinya yang sudah diinstal. Tampilannya seperti ini, tampilan awalnya ya. Jadi supaya menarik, kasih gerakan. Nah, ini judulnya, kita klik mulai dan kita persepsi, dimulai dengan video pengantar. Di sini diminta tanggapan siswa untuk mengisi pendapatnya mengenai materi pada hari itu. Misalnya mengisi apa itu kalor, panas, bagaimana merambatnya, dan seterusnya. Selanjutnya tampilan menu, kita pilih kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi ya, nantinya akan dibaca oleh siswa, dibuat dengan interaktif, jadi siswa bisa komentar mengenai apa pertanyaan dalam materi. Nah, di sini juga siswa dapat mengisi kuis untuk evaluasi dan hasilnya bisa dikirim nanti ke WA grup mata pelajaran. Misalnya setelah diisi semua, nomor 7, 08, 9 dan 10. Misalnya skor akhirnya yaitu 80. Nah, di sini siswa mengisi nama dan kelas, kemudian screenshot kirim ke WA grup kelas. Kesimpulannya, setelah siswa belajar menggunakan aplikasi ini, mereka merasa senang karena biasanya belajar dari rumah hanya menggunakan buku ataupun melalui materi gambar dari WA yang dikirim oleh guru. Sekarang mereka dapat mengerjakan kuis maupun melihat materi, belajar materi melalui aplikasi yang merupakan hal baru bagi mereka, sehingga mereka termotivasi kembali untuk belajar secara aktif melalui aplikasi ini di rumah. Dampaknya juga siswa menjadi lebih aktif dalam mengerjakan tugas atau kuis yang diberikan setiap pertemuan, karena selain mudah materinya dipahami, kuisnya juga dapat langsung dilihat hasilnya, jadi mereka merasa tertantang. Jadi pembelajaran meskipun jarak jauh menjadi lebih menyenangkan. Demikianlah pemaparan dari aplikasi yang saya buat, mulai dari pembuatan hingga penggunaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.